Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia dengan berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna Talaut hari ini, edisi Senin 4 Mei 2026. Selamat sore pendengar dan penonton, dimanapun Anda berada kita berjumpa dalam Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna Talaut hari ini bersama saya, Yelin Salviani. Kita hadirkan informasi dari RRI Manado. Jemaah haji asal Sulawesi Utara diberangkatkan dari Bandara Internasional Samratulangi menuju embarkasi Balikpapan dan lanjut ke Madinah dipastikan berjalan aman dan lancar dengan pendampingan penuh dari petugas serta doa dan harapan dari pemerintah daerah. Sebanyak 394 jemaah haji asal Sulawesi Utara tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi resmi memulai perjalanan ke Tanah Suci pada Sabtu 2 Mei 2026. Mereka tergabung dalam kelompok terbang 5 dan sebagian kloter 6 embarkasi Balikpapan. Keberangkatan dilakukan dari Bandara Internasional Samratulangi menuju Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepingan menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT3747 dan JT3749. Momen kebersamaan terasa istimewa. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus hadir langsung di bandara untuk melepas para jemaah sekaligus memastikan proses berjalan lancar. Dalam pesannya, Gubernur mengingatkan pentingnya menjaga kebersamaan dan kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Dan yang sudah punya pengalaman untuk saling mengingatkan, saling menjaga, saling mengawasi. Ya. Nggak usah lagi kalau diingatkan marah. Ya. Padahal tujuannya baik. Biasa kalau sudah panas, apapun akan terjadi. Ya, kembali lagi niat kita. Kita berangkat naik haji, kita ke Mekah ini niatnya apa? Nah, niat itu yang menjaga kita untuk selalu merawat hati kita, pikiran kita untuk tetap terkontrol. Karena itu pesan saya kepada kita semua. Jaga diri, jaga kesehatan, tetap semangat, banyak istirahat, waktu istirahat, manfaatkan istirahat, jangan ngobrol, ya, karena kita butuh istirahat. Kita ada di rantau yang cuacanya cukup ekstrim, ya, cukup jaga kesehatan semua. Selama di Tanah Suci, para jemaah akan didampingi oleh Ketua Kafilah Amir Liputo yang bertugas mengkoordinasikan seluruh rangkaian kegiatan ibadah. Ia memastikan setiap jemaah dapat menjalankan ibadah sesuai rukun wajib dan sunnah. Oleh Ketua Kafilah, saya mengkoordinasikan tugas-tugas bersama seluruh petugas dan bersama Ketua Kloter memastikan semua jemaah tentu berangkat sesuai dengan jumlah dan insya Allah pulang juga sesuai dengan jumlah. Kemudian mereka dapat melaksanakan ibadah sesuai rukun, wajib dan sunnah, baik umroh dan haji. Karena kita gelombang satu, maka kita akan melaksanakan umroh dulu, baru kemudian haji. Ketua Kafilah juga mengingatkan jemaah untuk tetap fokus menjalankan ibadah dan menjaga kondisi kesehatan selama di Tanah Suci. Sementara itu dari sisi penerbangan, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 8 Manado memastikan seluruh proses keberangkatan berjalan aman dan sesuai prosedur. Seperti disampaikan Kepala Otban Wilayah 8 Manado Ambar Suryoko. Kami dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 8 Manado memonitor terselenggaranya angkutan jamaah haji embarkasi Balikpapan dengan 2 kloter. Yang pertama tadi 211 jamaah dan yang nanti jam 10 183 jamaah. Jadi kami dari Outbound ini memastikan kelancaran dari para jamaah untuk keberangkatan dan nanti kembali ke Manado. Kami harap semuanya bisa berjalan dengan baik, para jamaah bisa ibadah dengan lancar,
sehingga menjadi haji yang mabrur. Pengawasan ketat dilakukan bersama seluruh pemangku kepentingan guna menjamin standar keselamatan dan pelayanan maksimal untuk jemaah haji. Para jemaah melanjutkan perjalanan menuju Madinah pada Minggu 3 Mei 2026. Doa dan harapan pun mengiringi langkah para tamu awal ini. Harapan agar seluruh jemaah tiba dengan selamat, menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Aryani Talangi, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demo desak usut dugaan korupsi di Unsrat Manado. Puluhan orang dari KNPI datangi Polda Sulawesi Utara. Puluhan massa dari Komite Nasional Pemuda Indonesia Sulawesi Utara bersama sejumlah dosen dari Universitas Samratulangi Manado menggelar aksi damai di Mapolda Sulawesi Utara Kamis 30 April 2026 yang lalu. Aksi tersebut diterima langsung oleh Kapolda Sulawesi Utara Irjen Polisi Royke Harilangi dan Wakapolda Sulawesi Utara Brigadir Jenderal Polisi Awi Setiono didampingi para pejabat utama Polda Sulawesi Utara. Dalam orasinya, massa menyoroti dugaan nepotisme yang melibatkan oknum Rektor Unsrat Octavian Berti Alexander Sompi. Mereka menuding adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pelantikan pejabat internal di universitas. Tidak hanya sampai di situ, massa juga mengangkat dugaan penyimpangan dana hibah dan pendapatan negara bukan pajak serta indikasi pengkondisian proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan kampus. Hal ini dikatakan Rivo Sumampo, dosen FISIP Unsrat Manado. Ya, tentu saja ini harus diusut. Saya juga banyak mendengar tentang dugaan-dugaan itu, seperti proyek maaf saya agak telor, proyek gerbang itu juga menjadi cerita umum di kalangan dosen bahwa itu diduga kuat ada pelanggaran mungkin markup atau apa bentuknya. Dan ada proyek-proyek lain juga yang dianggap seperti itu. Menanggapi tuntutan tersebut, Kapolda Sulawesi Utara Royke Harilangi menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti setiap laporan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Terkait dengan informasi yang diduga penyalahgunaan kewenangan dan penggunaan anggaran negara ataupun NBP yang tidak sesuai. Ini kan informasi yang juga kami terima. Kami akan juga melakukan proses hukum. Kapolda juga mengungkapkan bahwa saat ini telah ada 2 laporan polisi terkait dugaan korupsi di Unsrat yang tengah diproses penyidik. Terkait polemik pemilihan rektor, Polda Sulawesi Utara juga berencana melakukan koordinasi dengan kementerian terkait, bahkan membuka pembentukan tim kecil untuk melakukan pengawasan. Meki Kodawati, RRI Manado terus mengudara untuk Indonesia. Hilang 5 hari, lansia di Tomohon ditemukan selamat di perkebunan Rambunan 3 km dari tempat tinggal korban oleh tim SAR gabungan pagi tadi. Setelah 5 hari melakukan pencarian, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan Aneta Awi, 79 tahun, warga lingkungan 8 Kelurahan Lahendong, Kecamatan Tomohon Selatan dalam keadaan selamat setelah sebelumnya dilaporkan hilang di perkebunan Sanuriri. Humas Basarnas Sulut Nuryadin Gumeleng mengatakan korban ditemukan selamat pada pukul 7.30 WITA di area perkebunan Rambunan sekitar 3 km dari rumah korban dan langsung dievakuasi dibawa ke Rumah Sakit Siloam Sonder. Baik, dapat kami laporkan pada hari ini Senin 4 Mei 2026 untuk pencarian korban atas nama Aneta Awi umur 79 tahun, warga Lahendong, Kecamatan Tomohon Selatan. Pada hari ini kami berhasil menemukan korban dalam keadaan selamat di perkebunan Rambunan di berdekatan dengan wilayah Sonder. Untuk jarak yang kami temukan dari rumah korban sekitar 3 km dari rumah korban. Kami temukan korban sekitar 7.30, kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Siloam daerah Sonder pada pukul 7.40. Selanjutnya korban
observasi di rumah sakit tersebut. Sementara itu, Max Awi, adik korban, menyampaikan terima kasih kepada tim SAR gabungan sehingga kakaknya bisa ditemukan selamat. Ucapan terima kasih kepada keluarga kami yang sudah dapat ditemukan. Terima kasih kepada tim SAR yang sudah berusaha mencari. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi dihentikan serta diusulkan untuk ditutup dan seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing. Kepala Basarnas Sulawesi Utara Kantor Pertolongan Manado, George Mersiranang, juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh unsur SAR yang terlibat atas kerjasama dan dedikasi dalam operasi ini sehingga korban dapat ditemukan dengan selamat. Operasi ini melibatkan berbagai unsur, antara lain Basarnas Sulut, PMI Tomohon, Rapi Minahasa, pemerintah, USU, FKPA Sulut, masyarakat, Sarkom Minahasa, serta KPA Vulcano Tomohon. Roy Pesak melaporkan. Selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo menggandeng organisasi profesi dokter tingkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan spesialis. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo menjalin kerjasama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia PAPDI Cabang Gorontalo dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan spesialis bagi masyarakat. Kerjasama ini mencakup penyelenggaraan layanan kesehatan secara komprehensif, mulai dari upaya promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Selain itu, kolaborasi ini juga diarahkan pada penguatan edukasi kesehatan masyarakat, deteksi dini penyakit, peningkatan pelayanan medis spesialistik, serta pengembangan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan dan kegiatan ilmiah. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo Andrianto Abdus Samad mengatakan, kerjasama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap program prioritas kesehatan, baik tingkat nasional maupun daerah. Salah satu fokus utama adalah menekan angka kematian ibu yang saat ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Terutama juga yang kita hadapi sekarang ini, di mana angka kematian ibu kita itu cukup makin meningkat. Tentu ini perlu kolaborasi tidak hanya dari sisi objin saja. Mungkin yang masalah-masalah hipertensi kehamilan dalam hal ini adalah preeklamsi maupun eklamsi, tentu butuh penanganan dari dokter spesialis penyakit dalam untuk senantiasa kita berkoordinasi. Mudah-mudahan ke depan rekan-rekan dari PAPDI ini dapat bersinergi dengan jajaran kesehatan seprovinsi Gorontalo. Sementara itu, Ketua PAPDI Cabang Gorontalo Taufik Ramadan Bia menyampaikan kerjasama ini merupakan bagian dari program kerja kepengurusan periode 2025-2028. Program tersebut menitik beratkan pada penguatan internal organisasi sekaligus peningkatan peran aktif dalam mendukung pembangunan kesehatan di daerah. Program 100 hari ke depan saya adalah membuat solid ke dalam internal dahulu, kemudian kami akan membuat program-program ke depan yang membuat bisa PAPDI berperan aktif dalam kesehatan dan bisa berkolaboratif terhadap pemerintah daerah maupun stakeholder yang lain. Melalui kolaborasi ini, sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi profesi kedokteran diharapkan dapat semakin kuat dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Gorontalo. Dari Kota Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selanjutnya kita akan ikuti berita dari RRI Tahuna. Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, resmi meluncurkan situs website SMP Negeri 1 Tahuna di momen Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026. Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, resmi meluncurkan situs website
Negeri 1 Tahuna. Acara peluncuran tersebut menjadi istimewa karena bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026 yang mengusung tema Sekolah dalam Genggaman Terhubung Berbagai Prestasi. Dalam sambutannya, Bupati Michael Tungari menyampaikan apresiasi kepada keluarga besar SMP Negeri 1 Tahuna yang terus memberikan semangat maju, adaptif, dan inovatif dalam menjawab perkembangan zaman. Menurutnya, peluncuran situs website sekolah pada hari ini bukan sekedar menghadirkan alamat situs di dunia maya, tetapi merupakan langkah strategis menuju tata kelola pendidikan yang modern, efektif, dan terbuka. Di tengah era transformasi digital saat ini, sekolah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar dapat melahirkan generasi yang cerdas, kreatif, berkarakter, serta siap bersaing di masa yang akan datang. Kehadiran website ini juga memiliki arti penting dalam lingkungan pemerintahan, khususnya di sektor pendidikan. Inovasi digital seperti ini telah ikut menyumbang peningkatan indeks reformasi birokrasi, terutama pada aspek sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Semakin banyak layanan publik yang terdigitalisasi, transparan, terukur, dan mudah diakses masyarakat, maka semakin baik pula kualitas tata kelola pemerintahan kita. Tungari menjelaskan kehadiran website sekolah memiliki arti penting sebagai wajah resmi lembaga pendidikan di ruang digital. Selain itu, di tengah era transformasi digital saat ini, sekolah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan pengembangan teknologi agar dapat melahirkan generasi cerdas, kreatif, berkarakter, serta siap bersaing di masa yang akan datang. Jumel Johannes melaporkan. Dari RRI Tahuna, kita ke berita RRI Talaut. Semangat Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 menggema hingga ke pelosok Kepulauan Talaut. Meski berada di wilayah perbatasan, upacara peringatan berlangsung hikmat dengan pesan mendalam tentang memanusiakan manusia. Pemerintah Kecamatan Lirung sukses menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tahun 2026 yang dipusatkan di halaman kantor Camat Lirung Senin pagi tadi. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Kapolsek Lirung, Ibtu George Peter Nender. Dalam kesempatan tersebut, Ibtu George membacakan amanat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti. Pesan utama yang ditekankan adalah bahwa pendidikan sejatinya merupakan proses memanusiakan manusia yang harus dilandasi dengan ketulusan kasih dan sayang. Merupakan faktor penting yang mendukung motivasi dan keberhasilan. Peringatan tahun ini terasa spesial karena selaras dengan konsep sistem Among, warisan Ki Hajar Dewantara, yakni prinsip asah, asih, dan asuh. Kapolsek Lirung juga mengajak seluruh masyarakat di wilayah perbatasan untuk menjadikan Hardiknas sebagai gerakan bersama demi membangun pendidikan yang berkarakter dan bermartabat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Berita yang terakhir pendengar, PDAM Talaut akui saat ini memasuki musim kemarau. Di daerah mulai terjadi penurunan jumlah debit air di sejumlah titik lokasi mata air daerah sehingga beberapa unit jaringan tidak beroperasi karena tidak ada lagi air mengalir. Perusahaan daerah air minum di Kepulauan Talaut mengalami penurunan debit air akibat kemarau yang mulai memasuki sekarang ini daerah Talaut. Kondisi ini berdampak juga pada pelayanan air bersih kepada masyarakat di sejumlah wilayah. Dan itu oleh Kabak Teknik PDAM Kepulauan Talaut mengatakan penurunan debit air terjadi di beberapa unit pelayanan. Debit air PDAM sekarang sudah sangat menurun saat memasuki kemarau ini dan dia menjelaskan terdapat 4 unit terdampak yakni Mangaran, Lirung, Beo, dan Melongwane. Menurutnya seluruh unit merasakan dampak signifikan dari berkurangnya sumber air baku. Selain itu, kondisi jaringan dan infrastruktur dinilai belum sepenuhnya juga memadai sekarang ini. Ia menambahkan kerusakan juga terjadi akibat faktor alam seperti akar pohon yang merusak struktur. Meski demikian, pihaknya tetap berupaya menjaga pelayanan pada pelanggan. Upaya yang dilakukan antara lain menggunakan sistem pompanisasi untuk memenuhi kebutuhan air tersebut. Namun, kemampuan pompa masih terbatas karena tergantung pada bahan bakar solar. Cuma yang sekarang kendala yang paling sangat berpengaruh terhadap pelayanan kami adalah berkurangnya debit air karena kemarau yang sangat panjang ini. Untuk di wilayah Unit Melongwane, sekarang kami tinggal ada bantuan sedikit. Kami melaksanakan pompanisasi, pompa air di wilayah Matawuran itu di Taderot situ. Dan itu kami mengalami kendala masalah BBM solar. Jadi tiap hari
Ia mengakui kondisi ini belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pelanggan. Sebelumnya distribusi air juga dibantu mobil tangki untuk daerah yang sulit terjangkau. Namun saat ini mobil tangki tersebut sudah tidak dapat digunakan karena mengalami kerusakan. PDAM berharap adanya perbaikan sarana serta dukungan untuk meningkatkan pelayanan air bersih di Talaut dibantu oleh pemerintah kabupaten. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekian lintas berita Magota hari ini Manado, Gorontalo, Ternate Laut. Saya Yelin Salviani mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda dan selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.